Swastiastu. Halo, selamat pagi semua. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadet Ana Cinta Arisanti, nomor absen 16. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang bernama I Gusti Ngurah Rai. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi tokoh tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan kontribusi tokoh tersebut terhadap Indonesia. Dan yang ketiga, alasan saya memilih tokoh tersebut. I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali, yang lahir di Badung 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan umat beragama Hindu dan berwarga negara Indonesia. I Gusti Ngurah Rai dilahirkan oleh seorang wanita keturunan Bali yang bernama I Gusti Ayu Pompiang. Ayahnya adalah seorang camat petang yang bernama I Gusti Ngurah Palung. Berkat jabatan ayahnya tersebut, ia mendapatkan kesempatan untuk bersekolah formal di Holland Indoor School Denpasar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sana, ia kemudian melanjutkan ke Mulu di Malang. Pada tahun 1940, I Gusti Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps of Leading for Reserve Officers'n Magelang dan pendidikan artileri Malang. Jepang pernah menduduki Bali pada saat Perang Dunia II, dan saat itu seorang perwira militer bernama I Gusti Ngurah Rai membentuk pasukan Bali Pejuang Kemerdekaan. Menyusul menyerahnya Jepang di Pasifik pada bulan Agustus 1945, Belanda segera kembali ke Indonesia, termasuk Bali, untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonial layaknya keadaan sebelum perang. Hal ini ditentang oleh pasukan perlawanan Bali yang saat itu menggunakan senjata Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, I Gusti Ngurah Rai sempat menjadi intel sekutu di daerah Bali dan Lombok. Setelah kabar Indonesia merdeka, pada tahun 1945, akhirnya sampai di Bali. BKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil, di mana ia sebagai komandannya. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Bukan tanpa alasan, pembentukan TKR ini bertujuan untuk menghadang agresi Belanda yang ingin kembali menguasai Bali setelah Jepang hengkang karena kalah dalam Perang Dunia II. Indonesia yang baru merdeka kala itu mempercayakan membentuk dan memimpin pasukan Sunda Kecil bernama Ciwanara. Pada tanggal 20 November 1946, dengan kekuatan besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai di Desa Marga. Pertempuran hebat tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Margarana, sebelah utara Tabanan. Karena kalah dalam persenjataan tersebut, maka pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan. Dalam keadaan krisis, Letkol I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah puputan, yang berarti bertempur sampai habis-habisan demi membela nusa dan bangsa. Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur beserta seluruh anggota pasukan dalam pertempuran tersebut sebagai kusuma bangsa. Jenazahnya dimakamkan di Desa Marga. Pertempuran tersebut terkenal dengan nama Puputan Margarana. Gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai telah melicinkan jalan bagi usaha Belanda untuk membentuk negara Indonesia Timur. Untuk mengenang peristiwa heroik itu, setiap tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Untuk mengenang jasa Letkol I Gusti Ngurah Rai, maka nama I Gusti Ngurah Rai dianugerahkan bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigadir TNI Anumerta. Pada tahun 1975, pemerintah juga menetapkan I Gusti Ngurah Rai sebagai pahlawan nasional. Hingga kini, namanya diabadikan dalam nama bandara di Bali, yaitu Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dan selain itu, sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya demi kemerdekaan Indonesia, wajah I Gusti Ngurah Rai pernah diabadikan dalam pecahan uang Rp50.000. Di sini saya akan menjelaskan biografi I Gusti Ngurah Rai, yaitu sebagai berikut. Nama I Gusti Ngurah Rai, tempat tanggal lahir Badung 30 Januari 1917, agama Hindu, warga negara Indonesia.
Ibu kandung I Gusti Ayu Kompiang. Ayah kandung I Gusti Ngurah Palung. Pendidikan yang pertama, Holland English School Denpasar. Yang kedua, Mulu di Malang. Yang ketiga, Court of Leading for Reserve Officer Magelang dan Pendidikan Artileri Malang. Karir yang pertama, dilantik sebagai Letnan 2. Yang kedua, dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Penghargaan yang pertama, Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 63 PK 1975. Yang kedua, namanya diabadikan dalam nama bandara di Bali, yaitu Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Yang ketiga, wajahnya I Gusti Ngurah Rai pernah diabadikan dalam pecahan uang Rp50.000. Dan yang keempat, bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigadir TNI Anumerta. Meninggal di Marga, Tabanan, Bali pada tanggal 20 November 1946 di umur 29 tahun. Kontribusi I Gusti Ngurah Rai terhadap Indonesia yaitu yang pertama, sebagai komandan dalam memerangi penjajahan India Belanda pada tahun 1946. Yang kedua, pertempuran hebat tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Margarana, di sebelah utara Tabanan, yang menyebabkan gugurnya I Gusti Ngurah Rai. Yang ketiga, sebagai pahlawan dalam pembebasan penjajahan asing di Indonesia, khususnya Bali. Dan yang keempat, sebagai tonggak sejarah dan motivasi generasi muda sekarang ini. Alasan saya memilih tokoh I Gusti Ngurah Rai yaitu yang pertama, sebagai putra asli daerah Bali. Yang kedua, mempunyai semangat dan dedikasi dalam mempertahankan nusa dan bangsa. Dan yang ketiga, sebagai pelopor pemersatu bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sebuah tokoh nasional yang ada di Bali. Semoga video yang dapat saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.